Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memujinya dengan pujian yang terbaik, pujian yang tertinggi. Pujian yang kita sudah sampaikan pujian tersebut setelah kematian kita tadi malam, yaitu tidurnya kita, dan kita saat kita bangun kita memuji Allah dengan doa yang penuh hikmah, penuh semangat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Sebuah doa yang harusnya memberikan semangat untuk kita semua agar hidup kita ini hari-harinya menjadi hari-hari yang penuh kebaikan, penuh manfaat, sehingga nanti pun kita juga meninggalkan dunia ini dengan jejak-jejak kebaikan yang banyak pula. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka kalau dari bangun pagi sehingga tidur kembali kita di malam hari nanti, insya Allah hidup kita itu sudah berfikirnya tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kita, atau mungkin setan iblis, tidak akan ada kesempatan menggoda hidup kita. Karena dari setiap detik, menit, jam kehidupan kita tersebut, tidak ada hal-hal yang tidak penting atau mungkin bahasa sekarang tuh receh dan remeh-temeh yang tidak kita kerjakan. Kalau yang tadi pagi sempat membaca postingan saya di Instagram tentang manfaat, ya, hidup itu harus manfaat, karena memang begitulah diperintahkan Nabi SAW. Maka sebenarnya kita tidak perlu susah hati berpikir tentang kita punya rezeki yang banyak atau tidak, atau mungkin uang yang banyak atau tidak, karena manfaat itu bukan cuman sekedar uang atau mungkin harta yang kita berikan kepada orang lain untuk jumlahnya, tapi sesungguhnya keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua ketika uang atau harta atau bantuan tersebut ada pada waktu yang tepat, saat yang tepat, dan diberikan pada orang yang tepat. Uang 10.000 yang kita punyai katakanlah, dan saat itu ada saudara kita yang sedang, atau mungkin dia harus pergi menemui orang tuanya di rumah sakit, dan dia harus katakanlah naik kendaraan, ya mungkin ojek atau apapun yang biaya 10.000 untuk menemui orang tuanya, untuk mengantarkan orang tuanya menemui Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah misalkan, itu jauh lebih berguna bagi seseorang yang memiliki uang 10.000 tadi dibandingkan dengan uang 10.000 tadi diberikan besoknya, bahkan dalam jumlah yang besar, katakanlah 100.000 ketika orang tuanya sudah mati. Paham ya? Jadi itu manfaat kayak begitu. Jadi kita nggak usah mikir berapa jumlahnya, nggak usah. Tapi kita minta mungkin ilmu kita, harta kita, kekuatan kita, jabatan kita, apapun itu yang sifatnya kebaikan-kebaikan yang Allah akan set up-kan itu di waktu yang tepat, saat yang tepat, untuk orang yang tepat, ya. Banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang ilmu, kalau kita mau jujur, dari mungkin kita belajar dari SD sampai SMA atau mungkin sampai kuliah, banyak ilmu yang nggak penting kita pelajari, ya. Sadar tidak sadar, bahkan guru SD pun kita nggak ingat. Nggak ingat kita guru SD, guru SMP nggak ingat juga, SMA nggak ingat juga, kuliah juga nggak ingat. Padahal dalam Islam kaidah belajar itu bukanlah ke sekolah, tapi ke guru. Jadi sanad ilmunya itu jelas gurunya siapa, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang berkah, ya. Bukan hanya berkah, sekedar berkah, tapi dia bisa menjadi solusi, ya, bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat atau di keumatan. Sekarang ilmu berlimpah luar biasa. Orang bisa mungkin sekarang mau kuliah
1 minggu pun kelar bisa dengan online. Tapi ilmunya nggak menyelesaikan masalah. Ilmunya tidak berkah kalau menurut saya. Ya, apalagi mungkin COVID kemarin itu ya, terlepas mungkin kita tahu akhirnya beberapa pembelajaran dilakukan secara online. Online itu bagus ya, nggak masalah, tapi tidak akan bisa menyerap ruh dari sang guru yang menyampaikan ilmu tadi, nggak bisa. Ya, sekarang pun ternyata masih ada banyak yang akhirnya nggak mau tatap muka lagi. Paling alhamdulillah keadaan sudah baik sebenarnya. Bahkan beberapa masjid pun katanya lebih banyak yang datangnya online daripada offline. Gak bisa. Ya, Anda datang 5 menit ke suatu kajian, Bapak Ibu sekalian, offline ya, itu akan beda dengan kita sudah mengikuti kajian tadi online selama 2 jam, 5 menit saja, karena kita dapat doanya malaikat, keberkahannya masjid, gitu loh. Ya. Jadi itu yang harusnya kita sekarang mulai galakkan kembali, ya, majelis-majelis ilmu, ya, apapun lah bentuk majelisnya, mau belajar agama, belajar kesehatan, ya, yang akhirnya membuat kita tuh semakin berisi, gitu kan, ya, berisinya berisi dengan apa? Berisi dengan ilmu. Kalau sudah berisi dengan ilmu, apa yang terjadi? Setan pun akan takut, ya. Kita tahu hadis atau riwayat di mana disebutkan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melewati satu gang tuh, setan akan milih lewat gang yang lain karena nggak mau barengan sama Umar, takut dia. Takut. Jadi sebenarnya bab tentang katakanlah jin, hantu segala macam gitu kan, nggak jelas zaman sekarang itu tuh sebenarnya kalau dengan ilmu saja selesai bab itu, nggak perlu ditakutkan. Bahkan Imam Ahmad itu disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau rahimahullah diminta untuk meruqyah seorang yang terkena masalah atau gangguan jin seperti itu. Apakah beliau datang ke sana? Enggak. Dia katakan apa? Bawa sendalku ini, kata dia. Pukulkan kepada orang yang kena jin tadi. Sendal doang. Nah gitu. Jadi kalau kita umat Islam Bapak Ibu sekalian terus meningkatkan ilmu ini, ya, apalagi nanti ya, sebenarnya pelajaran tentang ilmu itu sudah diberikan Allah dalam Al-Quran. Maha gurunya kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau saya tanya, nih, dasar keilmuan itu di sini sebenarnya. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Gitu kan? Dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda. Ya. Jadi kunci dari ilmu itulah mengetahui nama-nama benda, tapi bukan sekedar nama tahu doang. Kalau saya sebutkan misalkan saya sebutkan sekarang depan Bapak Ibu sekalian, muscular dystrophy, tidak paham kan? Padahal itu asma, nama. Ya. Tapi ketika saya disebutkan nama muscular dystrophy misalkan, ya, otak saya sudah mikir, ini apa, penyebabnya apa, solusinya apa gitu loh. Maka ilmu paling tinggi dalam syariat sebenarnya adalah ilmu tentang nama. Wa 'allama asma'a wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bapak-bapak nih saya tes bapak-bapak. Enggak usah ibu-ibu, enggak usah jawab. Tahu enggak namanya apa? Enggak tahu dia. Taunya kalau itu gulai, dalam gulai ada. Betul kan? Tahu enggak, Pak? Enggak paham. Banyak enggak paham. Ibu-ibu paham, enggak usah sebut lah. Anda paham beginian. Oh, Bang enggak paham. Ini kan kaidahnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang tahu sedikit, bunga lawang gitu ya. Peka orang bilang ya. Apalah nama, kalau dia tahu bahasa Betawinya apa? Bunga lawang. Jadi saya lihat begini tadi Bapak sekalian, lihat di depan, maka kalau Anda tadi perhatikan saya sebelum ngisi tadi, saya mandangin begini semua. Allahu Akbar, saya bilang. Inilah tools, ya, perangkat dalam bentuk bahan yang Allah siapkan kepada kita, ya, untuk bisa menjalankan peran kita di dunia ini sebagai Abdullah dan Khalifah, kan gitu. Dua peran yang sebenarnya butuh sosok yang atau apa ya, fisik yang sehat. Anda bayangkan sosok Khalifah gitu kan, sosok raja, sultan gitu kan. Ya dia harus sehat, nggak bisa, ya, nggak bisa sakit-sakitan. Gimana mau mimpin pasukan? Ya, kalaulah yang paling dekat sama kita adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, itu kan bagaimana akhir kematian atau akhir hidup beliau, ya, Masya Allah luar biasa, meninggalnya di medan jihad. Karena biasanya selama ini kalau dia datang jihad lagi berperang gitu kan, saat itu dalam kondisi sakit, sampai ke medan jihad itu sakitnya hilang, sembuh dia.
Ya, ternyata di akhir hidupnya ya ternyata Allah ambil nyawanya. Ya. Abdullah juga sama. Ya, Abdullah itu maksudnya kita hamba Allah. Banyak syariat dalam agama kita ini Bapak Ibu sekalian yang justru memerlukan tubuh yang sehat. Haji butuh yang sehat nggak? Nggak usah jauh-jauh haji deh, sholat aja butuh sehat loh. Jadi bab tentang kesehatan ini bukan bab sembarangan. Kalau Anda baca tentang, misalkan saya ingatkan, kalau yang sudah pernah baca dalam surat Al-Baqarah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kata Allah kan. Allah sudah memerintahkan kita makan yang halal, makan yang baik. Terusnya apa ayat tersebut? Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Dan jangan kamu ikutin langkah-langkah syaitan. Kalau yang kita belajar bahasa Quran, Quran itu nggak sembarangan. Urutan pertama apa, urutan kedua apa, urutan ketiga apa, itu semua ada maksud. Ada maksud. Allah bilang halal kan. Kemudian yang kedua Allah bilang apa? Thayyib kan. Ada satu lagi ayat yang lain, wala tusrifu, jangan berlebihan. Lalu ayat tadi kita coba rangkum, katakanlah kita lihat dalam sudut pandang yang luas, maka tadi ada kata-kata jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa urusannya setan dalam urusan makanan? Kamu mikir? Ya, yang jelas kita tahu bahwa yang namanya iblis, setan itu semua kebaikan yang akan kita lakukan dia pasti mau intervensi agar kebaikan itu batal, gitu. Kalau enggak berkurang, kalau enggak tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu aja kerjaannya dia. Ya. Jadi belajar kesehatan ini sebenarnya gampang sebenarnya, pakai beberapa ayat selesai masalah. Beneran. Apa yang akan saya sampaikan hari ini pun juga sebenarnya hal yang simple. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, kenapa begitu susahnya orang sekarang obati penyakit? Beneran loh, susah. Kenapa susah? Kenapa? Karena masih penuh dengan hawa nafsu. Musuh lagi kan, masih penuh, masih berlimpah dengan keinginan-keinginan yang sifatnya kita tahu itu nggak bener. Kan setan ngoda, kalau dia halal nggak bisa goda, dia akan goda dengan yang kedua, thayyib, ya kan? Kalau thayyib nggak bisa goda, dia pakai yang ketiga, itu urutannya. Ya, jadi kalau kita pelajari bahasa Quran ini Bapak Ibu sekalian, masya Allah, urusan misalkan ya tidur. Kita mau belajar tidur dari mana? Dari Ashabul Kahfi. Kan tidur lama banget. Yang menariknya kalau Anda baca di surat Al-Kahfi itu, para pemuda itu jumlahnya berapa? Coba saya tes dulu. Yang benar dapat hadiah. Kacang. Berapa? Enggak, kalau benar saya kasih hadiah beneran. Tapi bukan cuman sekedar ngomong berapa, alasannya apa. Nah, kasih tahu dulu. Kan saya kuluna salasatun kalbuhum rabbuhum. Ada yang ngomong 3 gitu. Nanti coba dibuka di Al-Kahfi itu. Yang keempat anjingnya kan gitu kan. Ada yang mengatakan 3, 4 anjingnya. Ada yang mengatakan 5 anjingnya kan gitu. Ada yang mengatakan 7, 8 anjingnya. Jadi berapa Ashabul Kahfi itu? Coba dibuka Qurannya. Coba dibuka. Karena nanti saya akan kasih tahu sesuatu di situ. Ada yang menarik di situ sekalian. Buka surat Al-Kahfi itu, saya kuluna salasatun. Apa itu? Kita lihat ya. Nanti dari situ ketahuan. Ayat berapa ya? Kok saya lupa. Sudah belum? Sudah. Saya itu bukan ahli Quran, cuman saya suka ngoprek-ngoprek Quran. Karena emang kuncinya di situ semua. Bahkan tidurnya Ashabul Kahfi itu berapa lama? 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun? Coba baca. Kenapa Allah nggak satukan? Kenapa nggak Allah bilang 309 tahun langsung? Tapi Allah bilangnya 300 tambah 9 tahun kan? Itu ilmu buat
para kaum rebahan. Dia tidur kan? Tidur, gitu kan? Bangun sebentar, tengok, wah keadaan masih sama, tidur lagi aja. Nah, gitu aja terus. 300 tahun kan? Mungkin 9 tahunnya itu, saya nggak tahu kenapa Allah pisahkan. Ya, tapi pasti ada sesuatu di situ. Ya mungkin enggak. Kenapa nggak langsung 309 tahun gitu kan? Jadi mungkin mereka tuh bangun sebentar, oh ya masih sama nih keadaan, tidur lagi aja yuk, gitu. Tidurlah mereka. Tidur kan? Tidur dengan pola tidur terbaik. Canggih tuh. Kita kembali nih tadi. Sudah ketemu belum? Ayat berapa? 22 ya. Nah, coba kita lihat. Allah bilang begini kan, sayaquluna salasatun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sayaquluna salasatun rabium kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Jadi berapa? Nah, terbukti kan? Kita masih baca-baca aja tapi nggak dipikirin Qurannya. Jadi Ashabul Kahfi itu berapa? Kalau berhasil, saya kasih hadiah. Serius, uang. 9, la ilaha illallah, mana ada di Quran 9. Kan pilihannya kan cuman 3, 4 anjingnya. Oh, hadiahnya dapat buku. Saya pun belum, buku ini sudah habis. Tapi nanti saya tambahin. Kalau yang bisa jawab, saya tambahkan uang 250.000. Kan pilihannya begini. Sayaquluna salasatu rabihum kalbuhum wa yaquluna khamsa. Kan pilihannya 3, 4 anjingnya, 5, 6 anjingnya. Sab'atun wa saminun kan 7, 8 anjingnya. Jadi berapa? Oh, Pak, berapa? 7. Antum. Kenapa 7? Enggak tahu. Oh, jawaban solehnya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Iya, gampang kalau. Gimana Pak? 7. Kenapa 7? Apa katanya? Gak kedengeran, sorry. Podo ae gak kurungu. Gak kedengeran Pak. Pakai mic aja. Halo? Ya, halo. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab dulu dengan anjingnya. Karena kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah ke Gua Kahfi yang di Jordan kita. Di situ ada bacaannya 7 sleepers in the Gua Kahfi. Jadi dasar saya itu bahwa 7 lah. Karena Bapak sudah pernah ke Gua Kahfi. Kalau belum kira-kira kenapa? Berapa Pak? Kalau berdasarkan ayat ini, yang saya tanya berdasarkan ayat ini. Karena Gua Kahfi yang di sana pun itu wallahu alam, saya nggak tahu apakah itu. Sudah diakui Pak semua 7. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasihlah hadiahnya. Boleh kasih hadiah. Tapi bukan itu jawaban yang saya mau. Ya Bu, berapa Bu? Ini kasih bapaknya hadiah. Karena bapak sudah pergi ke Gua Ashabul Kahfi. Saya belum. Boleh tanda tangan Ustaz? Nanti aja. Nanti aja. Ya, berapa Bu? Guru matematika ini. Enggak. Karena ini ada penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ini. Dari ayat ini Ibnu Abbas bersumpah, dia bilang bahwa Ashabul Kahfi itu jumlahnya sekian, dia bilang. Dasarnya apa? Dari ayat ini. Kata beliau. Baik, kita belajar bareng-bareng ya. Saya lagi-lagi saya bukan ulama tafsir Quran, bukan. Cuman ini pelajaran yang saya dapatkan juga. Lihat baik-baik ayat itu. Lihat. Yang pertama Allah bilang begini kan, salah satu robihum kalbuhum. Kalbuhum itu anjing, ya. 3, 4 anjingnya. Oke? Lihat yang kedua. Wa yaqulu, dan ada yang mengatakan khamsatun. 5, 6 anjingnya. Lihat.
kalbuhum. Kemudian yang rajman bil ghaib. Kemudian lagi wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Anda lihat nggak apakah ada perbedaan kata atau ada tambahan kata di 34, 45 dan 78? Ada tambahan nggak? Apa tambahannya? Bukan. Huruf. Ada tambahan huruf di situ. Jelas banget itu hurufnya, ada tambahan huruf. Coba lihat. Salah satu robihum. Robi'ah. Kan gitu kan. 4, 3, 4 kan gitu kan. Kemudian khamsatun sadisum. 5, 6. Coba lihat yang terakhir. Wa yaquluna sab'atun. Ada tambahan huruf nggak? Apa? Wow. Wow itu apa? Dan. Ibnu Abbas bersumpah. Ibnu Abbas ini salah satu mufassirnya umat Islam. Ya, sahabatnya Nabi SAW. Dia katakan apa? Saya bersumpah Ashabul Kahfi itu 7, 8 anjingnya. Kenapa? Gara-gara kata wow. Kenapa kata wow? Karena kata wow itu untuk membedakan antara makhluk mulia bernama manusia dan anjing. Paham sampai sini? Gak kepikiran kita kan? Itu orang dulu begitu cara berpikirnya. Makanya cerdas-cerdas. Afala ta'qilun, gitu kan, suruh mikir kita kan? Seperti itulah. Jadi jumlahnya kalau berdasarkan ini 7, 8 anjingnya. Ya, Bapak tadi benar, 7 Ashabul Kahfinya karena sudah ke sana. 8 anjingan betul kan? Betul, tapi kalau berdasarkan ini bukan itu, ya. Termasuk juga contoh mungkin pernah mikir atau pernah kita baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu ya menceritakan tentang raja kan? Raja di Mesir kan? Allah menggunakan kata apa untuk raja di surat Yusuf? Malik. Raja. Tapi urusan Nabi Musa, Firaun itu raja Mesir nggak? Allah tidak pakai kata Malik tapi Firaun. Beda maksudnya. Dari katanya udah beda. Ya. Jadi kalau kita lagi-lagi ya dalami Quran, baca Quran itu, maka ketahuan semua. Ya, banyak masalah kehidupan kita selesai dengan Quran. Beneran. Li'ila fi Quraisy. Lihat. Sering baca kan? Sekarang saya tanya. Anda pernah lihat ada suku disebutkan dalam Al-Quran di luar suku Quraisy? Ada. Hanya Quraisy yang disebutkan Allah dalam Quran. Berarti ini sukunya Rasulullah SAW itu bukan sembarangan suku. Quran menyebutkannya ya sebagai suku terbaik yang ahli dalam perdagangan, kan gitu kan? Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Mereka berdagang musim panas, musim dingin gitu-gitu. Canggih. Ya. Maka jangan diturunkan status itu. Kalau misalkan misalnya batal. Usah saya teruskan. Enggak, yang saya sering bilang, enggak usah. Panjang. Bikin penasaran ya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Kita balik ke topik kita aja. Jadi lagi-lagi kalau bahas Quran tuh ya Masya Allah gitu kan, semakin hari makin seru gitu. Makanya gak cukup cuman sekedar baca terjemah, buka tafsirnya, ilafihim. Itu maknanya bukan yang Anda baca kita ilaf gitu kan, perdagang, bukan. Tapi itu ada maksud sebenarnya yang dibuat oleh kakeknya Nabi SAW, namanya Abdul Manaf. Ilaf, perdagangan yang dikawal gitu loh. Yang situ ada pertemanan gitu-gitu lah. Itu panjang ceritanya. Ya, jadi Quran itu kalau kita gali-gali nggak habis-habis, memang nggak pernah habis sampai sekarang. Apalagi cuma urusan kesehatan. Ya, bab tentang kesehatan ini sebenarnya kalau boleh saya bilang itu selesai dengan ayat wakulu wasrobu wala tusrifu. Selesai bab itu. Ya, bab tentang kesehatan, ya artinya masalah kesehatan gitu bisa selesai, boleh saya katakan 50% urusan kesehatan kita bisa selesai dengan ayat tadi.
makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebihan. Gitu. 50%. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat tadi adalah setengah dari ilmu pengobatan, kata beliau rahimahullah. Jadi masalah kesehatan kita itu sekarang terjadi gara-gara apa? Gara-gara banyak yang harusnya kita tidak makan, kita makan, dan berlebihan pula. Puasa jarang, makannya jelek, olahraga jarang, bertanya, kenapa aku dapat sakit ini? Pret dalam hati saya. Olahraga jarang, gak mau olahraga. Ya, puasa jarang, makan bener jarang, bahkan kadang-kadang gak ada. Nikmati hidup selagi hidup. Begitu kan? Dikasih ini tuh, kalau Anda lihat kajian saya itu sebenarnya isinya itu aja, itu aja isinya. Karena memang dari zaman dulu sampai sekarang masalah kesehatan tuh itu aja. Itu aja. Ya. Begini, saya cerita sedikit. Jadi saya memandang kayak buah begini, nih, misalkan gini. Ini ada pepaya di sini. Hah? Ngetes. Masih connect apa enggak? Ini namanya apa? Pepaya. Ya, nanas. Buah-buahan begini Bapak Ibu sekalian, isinya apa sebenarnya? Vitamin, serat, segala macam. Ya, macam-macam lah dalamnya. Tapi sebenarnya buah kayak begini, intinya dia, inti ya, mungkin bahasa kita tuh apa ya? Ya inti lah. Itu cuma 30%. Sisanya serat. Ya. Intinya cuma 30%, sisanya serat. Vitamin segala macam. Saya pernah bertanya ke guru saya bilang, terus buah apa yang semua bagiannya itu inti selnya dia? Jawabannya apa coba? Kurma. Semua bagian itu isinya inti selnya. Jadi Anda bayangkan kalau ada orang minum kopi kurma, makannya kurma itu the best itu. Karena inti dari satu produk itu ada pada bijinya. Paham ya? Jadi jangan makan produk yang nggak ada biji. Karena nyawanya produk itu ada di biji. Jadi jangan pinter-pinteran. Dalam artian, wah, duit gue udah banyak nih, gue mau cari seedless grape. Oh iya, orang kaya. Cari anggur yang nggak ada biji. Paham maksudnya? Itu mah bodoh sebenarnya. Gimana caranya tumbuh itu? Makanya sekarang ada namanya hibrid. Hibrid. Sekarang jahe pun banyak. Artinya kalau makan jahe kayak begini, banyak jahe hibrid. Jahe hibrid itu kebanyakan impor. Ya, dia ditanam nggak bisa. Cuma bisa ditanam di sana doang. Di sini nggak bisa. Maka kalau jahe-jahenya kita umumnya itu jahenya kecil-kecil. Ini jahe gajah cuman kecil, bukan jahe merah ya. Bukan jahe emprit, bukan. Jahe-jahenya kecil. Jahe-jahe yang impor tuh kan gede-gede minta ampun, kinclong-kinclong, itu kan jahe hibrid sebenarnya. Makanya kalau cari jahe yang kayak gini sekarang, Anda pakai kadang-kadang seperempat, nggak ada pedes-pedesnya ini. Betul kan? Kompaknya minta ampun. Sehingga apa? Nggak dapat manfaatnya. Gue udah minum seliter juga nggak panas-panas nih badan. Kan gitu. Ya, maka cari jahe lokal. Ya, buah juga kita mulai kritis karena ada setan nongkrongin kita di sana. Ya, cari buah. Buah sekarang coba Anda mulai mikir buah yang kira-kira tidak disemprot ini itu segala macam. Contohnya apa? Manggis kan nggak disemprot. Betul? Contoh misalkan, apalagi banyak duku apa-apa gitu lah. Jadi kita mulai apa ya? Mulai pintar, mulai lebih cerdas ngadepin si iblis ini yang memang bercokol terus di situ. Ya, supaya apa? Badan kita lemah, fisik kita lemah, mental kita lemah, hati kita lemah. Itu kerjaannya dia memang dari dulu. Seperti itu ya. Dan bahkan sering saya sampaikan berulang, dosa pertama manusia urusannya sama apa? Makanan. Nabi Adam makan kan? Makan buah dari pohon syajaratul khuld itu kan? Itu buahnya canggih menurut saya. Kenapa buahnya canggih? Habis makan buah terbuka aurat. Canggih buahnya. Ya kan ayatnya begitu kan? Saya mikir ini buah apa yang bisa sampai kayak begitu gitu loh canggihnya. Sakti itu buah, sakti. Ya. Nah begitu.
Nah, jadi sebenarnya kita butuhkan apa? Intinya, ya, intinya. Jadi, nanti saya ajarin ilmunya nih. Ada ilmu baru. Jadi membuat inti. Jadi mungkin bahasa kita sekarang membuat stem cell kali ya. Inti dari saripati buah. Ya, jadi buah-buah begini ini Anda ambil nanti. Kemudian Anda blender. Lalu buahnya berapa banyak terserah, mau 5, 7. Totalnya kurang lebih sekitar 10 kilo. Banyak, memang banyak. Fungsinya apa? Karena memang yang dihasilkan nanti sedikit sekali. Jadi blender nih apel, nanas, ya, apalagi pepaya, murah-murah aja lah. Pokoknya total 10 kilo. Lalu Anda blender pasti air ya. Nanti setelah itu Anda tunggu mungkin sekitar 3 jam sampai 8 jam. Lalunya apa? Lalunya nanti dia kan ngendap tuh terpisah kan. Ada yang buih-buihnya, ada yang air di bawah. Nah, di bagian atas itu akan ada cairan yang berwarna bening. Itu sarinya buah tadi. Itu kalau Anda bikin 10 kilo mungkin jadi cuma 100 mili. Itu stem cell-nya. Itu minum tiap hari. Buat wajah dipupuk-pupukin apa. Bisa tuh, ya. Diminum juga bagus. Ya, kenapa? Karena itu sudah intinya. Gitu ya. Nah, bab yang kita mau bahas hari ini Bapak sekalian adalah bab yang temanya berhubungan dengan sebenarnya akar penyakit kita zaman sekarang tuh apa sebenarnya. Ya. Yang kalau Anda kerjakan ini sebenarnya kalau boleh saya katakan itu Masya Allah. Sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Bisa hilang. Ya. Dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya asal ini dikerjakan. Jadi ini sebenarnya ilmu yang sederhana tapi insya Allah kalau dikerjakan benar-benar berapa lama? Karena siklus sel yang saya ketahui ini sekitar 90 hari 3 bulan siklus sel ya, artinya tubuh kita walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kata Allah. Allah sudah bilang bahwa tubuh kita itu sebenarnya dia punya kemampuan sempurna, dia bisa healing sendiri, bisa healing, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa ya, asal apa? Syarat ketentuan berlaku. Itu dia poinnya. Syarat ketentuan berlaku. Syarat pertama yang hubungannya dengan apa? Hubungan dengan jiwa, hati, emosinya dia, itu syarat pertama. Ya. Sepanjang itu tidak dia kerjakan, tidak bisa. Contoh mungkin akan sangat sulit bagi seseorang itu untuk sembuh kalau seandainya dia semua menumpahkan harapan dia atau mungkin keinginan dia pada sebab yang menyembuhkan penyakitnya tadi. Ikhtiarnya dia sulit itu. Yang muncul malah cemas. Kira-kira berobat apa lagi di sini ya? Maksudnya herbal apa lagi ya? Berobat ke dokter mana lagi? Itu maksudnya. Kalau dia menumpukan itu pada ikhtiar atau sebab. Karena Allah tidak butuh sebab. Itu yang pertama. Ya, artinya apa? Dia butuh ketenangan. Dia butuh hati yang lapang, dia butuh hati yang pasrah, dia butuh hati yang ikhlas, dia butuh hati yang ridho, dia butuh hati yang benar-benar kalau sakit ini membuat engkau ridho dengan aku ya Allah, maka aku pun ridho dengan sakit ini ya Allah. Kalau sudah kayak begitu Allah akan sembuhkan dengan mudah. Kalau memang masih ada jatah kontrak dia hidup di dunia. Kalau nggak ada, dia akan pulang kepada Allah dengan hati yang tenang. Kan pilihannya 2. Sakit nih, 3 lah. Dia sembuh ya, kemudian atau dia mati ya. Kalaupun dia mati, dia meninggal, maka pertanyaannya dia mati menemui Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik atau tidak? Maunya kan baik, artinya apa? Dia harus ridho dengan itu. Bagaimana cara kita mencerna ridho itu, atau bagaimana cara kita mencerna satu penyakit itu bentuk rahmatnya Allah? Baik, saya kasih tahu atau saya beritahu kepada ibu sekalian dengan hal yang sangat gampang, biar Bapak Ibu mudah mencernanya. Begini, Anda semua saya diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Pilih makan atau tidak makan? Makan kan? Makan dong, enakan makan. Mie ayam, bakso, nasi goreng, seblak, ceker, apalah. Tapi ceker bagus. Pokoknya nggak sehat-sehat itulah, misalkan lah gitu ya. Kita pasti pilih makan. Yang sudah agak sedikit benar ya buah lah, sayur.
kan gitu. Lantas pertanyaannya begini, makan terus. Bagaimana caranya Allah menghentikan kita makan? Yang pertama dibikin tidur. Nggak bisa makan kan? Sehingga tidur itu adalah waktu terbaiknya tubuh kita untuk meresetting semua sistem. Semakin bagus tidurnya, semakin sehat badannya. Anda mau nge-gym, mau olahraga, mau apa, kalau tidur yang nggak beres, nggak bakal bisa sehat tuh badan. Benar. Maka bab tidur diatur dalam Islam. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila. Bangunlah sepertiga malam. Nabi contohkan, Allah menyebutkan wa ja'alnal laila libasa, kata Allah. Jadi kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Istirahat, jangan olahraga. Paham? Jadi malam itu bukan waktu olahraga. Apakah ada dasarnya? Banyak penelitian-penelitian menjelaskan tentang tidak baiknya olahraga malam. Beneran. Malam tuh waktu apain? Udah paham kan? Tidur. Ya. Jadi waktu malam itu waktu tidur. Kenapa? Itu resetting tubuh kita semua di malam hari itu. Growth hormon apa, bahkan ada saya baca beberapa tulisan-tulisan para ilmuwan itu, masya Allah, spektakuler Bapak Ibu sekalian yang terjadi waktu kita tidur itu spektakuler, masya Allah. Sehingga saking spektakulernya Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Apa adabnya? Nabi membaca doa-doa kan sebelum tidur. Karena luar biasa besar rahmat Allah ketika tidur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenyang. Kenyang kan cara Allah menghentikan kita makan. Udah kenyang nggak bisa lagi makan. Kenyang itu bentuk kefanaan. Ya, kefanaan itu fana. Maka di surga nggak ada kenyang. Orang makan aja, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, makan aja. Di surga begitu. Mati juga nggak ada. Di surga nggak ada kematian. Ya. Seperti itu. Jadi sembelih kematian itu kata Rasulullah. Tidur, kemudian apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Puasa. Ya kan? Makanya coba kutiba itu berat, Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu kami kasih kewajiban. Supaya apa? Kalian berpuasa. Lihat ayat berikutnya apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Rasul itu kalau dia datang, maka syariat sebelumnya, Rasul sebelumnya itu akan dihapuskan dengan kedatangannya dia. Nabi SAW ya membawa syariat yang menghapuskan syariat semua Rasul sebelum itu. Cukup dengan syariat Rasulullah yang dibawanya SAW, Quran, hadis segala macam itu, dan syariat sebelumnya itu dihapus. Cuman menariknya apa? Syariat puasa ini nggak dihapus. Kalau pakai ayat tadi kan gitu. Kenapa? Kita dengan Nabi Adam sama nggak? Sama, beda casing doang. Beda casing. Nabi Adam tingginya 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya kan sama. Mata, hidung sama, persis sama. Cuma beda ukuran aja. Ya, makanya bicara tentang syariat puasa itu, atau mungkin kita bicara puasa itu salah satu yang sebenarnya menjadi ya, wa antasumu kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah di situ kan, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Nah, kan keren kan? Solusi nggak itu? Solusi. Jadi kalau mau sehat, puasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Benerin tidur. Ya kan? Jadi terus saya tahu gimana nih? Kapan tidurnya? Baca hadis Nabi. Nabi itu tidurnya kapan? Ya kan? Kapan Nabi tidak mau tidur? Nah, itu baca juga. Ya, kapan Nabi tidak mau tidur? Kapan Nabi nggak mau tidur? Habis asar kan? Habis asar, kemudian maghrib ke isya Nabi nggak tidur, atau habis subuh.
Beberapa ulama memang menyebutkan bahwa memang tidak ada larangan mutlak atau mungkin keharaman setahu saya untuk tidak tidur setelah subuh. Tapi percayalah, nggak enak sama sekali badan kita itu kalau kita tidur habis subuh. Beneran? Betul? Nggak enak. Cobalah paksakan untuk tidak tidur habis subuh. Karena apa? Itu tuh saya bilang, nggak sopan kita sama Allah. Kenapa nggak sopan? Karena Allah lagi bagi-bagi rezeki, kan hadisnya begitu. Hambanya malah tidur. Makanya ada warung dekat rumah saya itu jam 5:30 sudah buka dia. Emang ada yang beli? Nggak ada juga. Untuk ngambil berkahnya subuh, nggak ada yang beli. Tapi jam 6 kayaknya ada yang beli tuh. Ya, bicara tentang keberkahan segala macam. Bahkan kemarin saya, subhanallah, nggak ada barangan di sini. Saya kemarin diundang menghadiri pengukuhan profesor. Ya, saya belum profesor. Gini-gini aja mah, cuma belajar mah terus. Jadi di salah satu universitas besar di Jawa, rektornya sidang guru besar, pengukuhan guru besar itu. Anda tahu yang jadi profesor itu siapa? Dan enggak tahu lah, belum saya ceritain. Gara-gara apa dia jadi profesor, tahu nggak? Gara-gara siwak. Subhanallah. Saya Pak, wallah Pak, saya dibilang saya WA sama beliau. Dia di depan gitu kan, rektor. Rektor ya biasa guru besar ada 5 orang gitu kan. Subhanallah. Saya bilang sama beliau, "Dok, dia dokter gigi." Saya bilang sama beliau, "Saya menangis, Dok." Saya bilang. "Wallah, Dok, saya menangis. Kenapa? Kalau Rasulullah ada di sini pasti beliau bangga." Saya bilang. Subhanallah kan. Siwak itu di depan majelis yang terhormat, para guru besar, profesor, doktor, dan yang menemukan ini itu atau mungkin yang meneliti tentang seorang profesor itu, masya Allah, dia nggak mau dikenal, tawaduk sekali orangnya, masya Allah. Semoga Allah jaga beliau. Itu diangkat, bahkan sebelum pidato pengukuhan guru besar dia bersiwak. Kita mau ngomong apa? Jijik, terserah. Tapi Nabi SAW Anda tahu kisahnya apa? Waktu Rasulullah SAW mau wafat, beliau minta diambilkan 2, satu air, satunya siwak. Mau ketemu Allah, urusannya sama siwak. Berarti siwak itu perkara penting atau tidak? Penting sekali. Maka diceritakan di situ, subhanallah, Bapak sekalian. Ya. Apa cerita dia nih? Kita sampai jam berapa ini ya? Ini belum masuk materi ini. Sampai asar kelar. Saya memang jarang ngisi di daerah kajian daerah Jakarta, maka saya senang nih ketemu warga-warga Jakarta. Wajahnya kayaknya sehat-sehat, kayaknya, insya Allah. Saya menduga yang baik saja. Jadi dia bilang begini, siwak itu solusi masalah gigi umat manusia. Nggak ngomong hadis sama sekali. Anda tahu kenapa? Karena dibuka data. Ya, jadi masalah gigi secara data internasional begini. Dia itu tidak pernah turun dari ranking 1, ranking 2, nggak pernah turun. Yang pertama, yang kedua apa? Dia cerita apa? Dia cerita di situ, subhanallah ya, bahwa kalau limbah sikat gigi di Indonesia, masalah atau di dunia, Indonesia maksud saya, itu dikumpulkan, itu bisa menyamai ukuran 7 lapangan sepak bola standar FIFA sampahnya. Sehingga saya takjub gitu kan, masya Allah. Saya bilang, ya Allah, begini kalau orang sudah kenal dengan ilmu ya agama dan syariat dan sunnah Nabi SAW, dia angkat di depan majelis yang terhormat itu. Terus dia bilang, solusinya adalah sebuah solusi yang mutakhir, canggih, dia bilang. Saya bilang, apa ini, orang mau ngomong apa gitu kan? Saya ikutin apa kata demi kata beliau, saya ikutin. Dia bilang canggih, kenapa? Karena ternyata, anggaplah ini siwak, bulunya siwak itu jauh lebih kecil seratnya itu daripada sikat gigi yang terbagus di sini. Bulunya itu. Kan banyak orang cari sikat gigi yang bulunya halus kan? Itu bulu siwak itu jauh lebih kecil milimeter, enggak paham saya. Karena apa lagi? Semua bahan yang ada pada sikat gigi, pada odol itu ada pada siwak, dia bilang. Dan dia kan degradable, buang, hancur, dia termakan tanah. Maka dia bilang solusi mutakhir, solusi canggih. Masya Allah, saya bilang.
Sep dibilang, inilah solusinya. Terus muncul siwak. Lagi pidato gitu siwakan. Masya Allah saya bilang. Mulianya orang ini. Ya, memuliakan siwak. Umurnya berapa? 39 tahun. Profesor. Nama dan identitas saya samarkan. Saya sembunyikan. Sebut saja Bunga. 39 tahun umurnya, profesor. Mau tahu aja. UNER. Baru kemarin. Baik betul orangnya, Masya Allah. Ya, saya ketemu dia itu awalnya dari mana coba? Ketemu dia, beliau itu waktu saya ada acara umroh tapi mampir ke Turki. Turun pesawat, tiba-tiba dia nyamperin. Assalamualaikum Ustaz, dia bilang salam. Ya. Saya bla 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 bla. Oh ya, mau kemana Pak? Saya bilang gitu kan. Mau ikut konferensi apa kongres? Oh ya, Bapak menyampaikan apa? Menyampaikan siwak ke Turki. Keren kan? Akhirnya jadi itu. Makanya Bapak Rektornya, ini Profesor Siwak menyiwak pertama kita di UNER. Tawa saya. Baik, udah cukup. Kita masuk ke materinya. Kalau saya bahagia begini, banyak ocehan yang keluar. Jadi Bapak sekalian, dari beberapa ayat yang sampaikan tadi segala macam, tadi ada stem cell, itu tuh sebenarnya banyak, termasuk saya kasih tahu juga satu hal baru. Ya, saya sempat tanya, jadi sebenarnya rimpang-rimpangan itu mana yang paling banyak inti selnya kata saya. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang guru saya, apakah kunyit? Ternyata bukan kunyit. Ya, termasuk kunyit ini, rimpang-rimpang begini, ini jangan dibuang ininya. Haho. Yang dibuang. Proteksinya Allah kepada benda alam makhluk, ini kan makhluk lah ya, makhluk hidup ya. Itu di kulitnya. Makanya kalau ini Anda mau mau masak atau apa, jangan dikupas, cuci bersih aja. Karena banyak enzimnya juga di sini setahu saya. Cuci bersih. Jadi bagaimana yang kotor buang sedikit, tapi kulitnya jangan dibuang. Terus yang kedua itu, yang ketiga, yang pertama itu, yang kedua apa? mereka ini sebenarnya banyak enzimnya juga. Jadi bahan-bahan yang sebenarnya sensitif dengan panas. Jadi saya jujur agak-agak tidak tahu juga dari mana kita mendapatkan pemahaman kalau ngerebus rimpang itu dari 3 gelas air menjadi 1,5 air. Kalau versinya saya dan dari apa yang saya ketahuin, sebenarnya kita menginginkan semua bahan ini itu bisa kita dapatkan secara sempurna kan gitu. Maka cara paling idealnya diekstrak. Ekstrak kan kita nggak punya nggak punya alat. Maka ekstrak ala-ala kita namanya infusan. Nih, paham ya? Terekstrak dia, tapi nggak bisa langsung. Dia butuh waktu, kan apalagi benda padat kayak begini. Kalau buah kan gampang. Kalau buah bendanya agak lunak begitu, apalagi yang cairan itu jauh lebih gampang. Ya. Kalau benda-benda padat begini mungkin sekitar 6 jam, tapi kayak begini kan cepet kok sebenarnya pakai kunyit kayak begini. Sama kita begini aja tuh bentar 6 jam lah rata-rata kalau idealnya sih. Itu kata beliau begitu. Lalu yang kedua apa? Makanya kalau yang sudah paham beginian sebenarnya kalau Anda tidak tahu, mudah-mudahan di sini tidak ada yang suka makan kelapa muda yang dibakar, kelapa bakar. Apa itu maksudnya? Gak habis pikir saya. Kelapa kok dibakar, ya rusak lah enzimnya. Ada-ada aja. Tinggal dilabelin ini buat batu ginjal apa. Mau aja kita percaya. Ini namanya kelapa tuh kan isinya tuh kayak kelapa begini tuh, Masya Allah. Mana dia? Jadi kelapa begini nih Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kan isinya kan enzim apa, dan enzim itu kan salah satunya dia sangat sensitif dengan pemanasan. Ya, jadi kalau Anda mau minum, termasuk ya kapan waktu terbaiknya kita, atau kelapa itu yang paling kuat
yang saya pelajari ya, mungkin beda-beda dengan yang lain nggak apa-apa. Tapi yang saya pelajari itu yang paling kuat aktivitas kan dalam air kelapa ini ada bakterinya. Ada makhluk yang Allah buat mereka bersiklus hidup di situ. Betul kan? Buktinya apa? Rasanya kan berubah. Kelapa muda yang masih muda rasanya beda sama yang tua. Betul kan? Terus yang paling gede, yang paling besar aktivitas si bakterinya itu justru malah kelapa muda yang menjelang tua. Kelapa muda yang menjelang tua. Yang kayak begini nih. Tapi ini belum, ini masih agak lunak nih. Ya. Jadi kalau ini kan masih bisa dikerok begini. Kalau yang itu tuh dia agak keras, tapi dia belum bisa buat santan. Nah itu, biasanya itu ada gas-gasnya. Nah, nanti kalau Balang kasih tahu abang kelapa tahu deh, bang beli air kelapa yang ada gas-gasnya. Tahu sih. Biasanya itu kelapa tua yang biasanya orang nggak mau minum. Justru itu malah yang paling bagus. Ya. Menurut yang saya pelajarin, ya. Minum. Terus biar dia menjadi lebih powerful lagi, caranya gimana? Tambahin madu. Masukin madu situ, aduk di dalam ini. Tunggu beberapa menit sehingga madu itu sebenarnya paling baik madu itu kalau kita minum bukan dalam keadaan kayak begini. Sengaja saya begini supaya nggak kelihatan mereknya. Soalnya banyak betul yang pakai nama-nama saya. Gitu-gitulah yang nggak jelas. Jadi madu. Ini produk saudara kita, beli aja. Jadi maksudnya gimana? Madunya itu dimasukkan ke dalam air. Jadi kayak begini. Ya ada yang mengatakan pakai sendok sendok plastik apa gitu. Ya ada yang mengatakan itu bereaksi maksudnya madunya sama logamnya itu. Ya sekarang kita nggak usah bahas itunya lah. Nah ini, jadi madunya lebih cepat terserap. Ya bukan karena kalau dia langsung diminum kayak begini dia butuh waktu lagi dicerna. Ya pakai begini. Apalagi dimasukkan dalam air kelapa begini. Ini lebih jos ini. Aduknya pakai ini. Gitu. Nah, sebenarnya mereka ini Bapak sekalian, ya, mereka ini buah pisang ini pun sebenarnya ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Karena kalau Anda mau makan pisang yang tinggi gulanya, karbohidratnya, maka makanlah pisang yang well done, udah matang banget, ada bintik-bintik. Itu bagus tuh, enzimnya, gulanya sangat tinggi. Tapi kandungan namanya seratnya, resistant starch-nya itu justru malah pisang yang agak mengkel. Itu. Jadi kalau beberapa abang-abang yang jual rujak tuh pakai itu tuh, pisang mentah. Ya, jadi pisang ini ada gulanya, ada gulanya. Ya. Terus bagaimana tips mencari pisang? Carilah pisang yang tidak glowing. Paham maksudnya? Sekarang banyak pisang glowing kan? Kinclong. Ini pisang yang tidak mengenal susahnya kehidupan dan pahitnya kehidupan, sehingga nggak ada apa namanya, nggak ada kayak bergesek-gesek apa gitu. Kalau kita sebutnya mungkin pisang pabrik mungkin, gitu. Jadi saya pisang-pisang yang ada kutu-kutunya putih-putih itu, yang mereka masih berinteraksi dengan alam dalam keadaan yang baik. Nah gitu ya. Nah pisang ini Bapak sekalian, pisang, kemudian nanas seperti ini. Ini kan sebenarnya ada gula kan. Ya. Bukan hanya gula, tapi mereka ini juga punya apa? Punya enzim. Ini yang bagus. Oh pakai senengnya. Hah?
Bonggol ya? Kalau saya nggak butuh gula banyak, saya butuh nanas, seratnya nanas lebih tinggi, saya makan ini. Enak. Cocolin pakai garam. Terus Anda blender sama habatus sauda serbuk, dia jadi obat buat sinusitis. Bonggol nanas. Gitu. Jadi bromelinnya itu juga salah satunya yang tertinggi di sini. Gitu, serat ya. Nah, jadi mereka-mereka ini Bapak Ibu sekalian, buah-buahan ini tuh dia kan gula sebenarnya, tapi gulanya mereka dia masih ada serat. Pahami itu baik-baik. Gulanya, siapa namanya? Air kelapa ini air kelapa kan ada gula. Tapi dia cuma bukan gula doang. Bukan. Ada seratnya, vitaminnya, mineralnya, enzimnya, segala macam ada di situ, asam aminonya, komplit semua di situ. Nah, masalah kita zaman sekarang sebenarnya yang kita makan itu hampir-hampir tidak ada serat, yang ada cuma gula tok. Itu masalahnya. Ya. Gula tok itu maksudnya apa? Semua gula yang sifatnya gula olahan tanpa serat. Yang paling gampang apa? Gula pasir. Ya. Jadi kalau mungkin temanya itu kita angkat di sini, berarti kalau sebenarnya apa biang kerok dari banyak penyakit yang muncul di zaman sekarang ini bukan gula pasirnya sebenarnya. Gula pasir itu salah satunya. Tapi yang saya maksud di sini adalah biang kerok itu adalah satu kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Nah, baik, ini saya kasih ilustrasi begini biar Bapak Ibu paham. Di Jepang ada tadi saya belum sebutin ini ya. Yang banyak inti selnya itu. Ini satu, bunga lawang. Satu lagi bangle. Bangle itu rasanya agak-agak pahit sih nggak saya. Ya. Tapi menurut beliau yang guru saya tersebut, dia mengatakan itu inti selnya paling banyak ada pada bangle. Itu bangle ya, bukan Pak Le. Jadi begini, ini ilmu atau mungkin ilustrasi yang sebenarnya sudah pernah saya tulis beberapa tahun lalu. Ya. Tapi kalau sekarang Anda mau praktekkan, itu Masya Allah. Banyak sekali yang akan terjadi pada tubuh kita. Dia bisa reverse. Ya, reverse aging. Saya ada lihat satu video, bukan video ya, status seorang profesor di Harvard. Beliau itu umurnya 53 tahun. Wajahnya macam 30 tahun. Wajahnya. Kalau Anda mau lihat, tapi ngapain saya sebut nama di sini? Dalam masjid. Tidak seru. Ya. Jadi beliau itu salah satu yang beliau praktekkan sebenarnya kaidah ini sebenarnya. Kaidah ini. Nah, jadi di Jepang itu, saya nggak ngomong beliau ya, tapi ini kita bicara yang lain. Di Jepang itu kalau yang pernah pergi ke Jepang, ada namanya petugas pengatur penumpang. Betul? Ya, betulin aja lah udah. Jadi tugasnya petugas pengatur penumpang itu apa? Dorongin penumpang, betul? Masuk ke dalam kereta pada saat pagi lagi peak hour, gitu loh. Nah pertanyaannya, ini petugas bisa capek nggak? Oh tentu saja. Ya. Terus kalau supaya petugas tetap bisa memasukkan penumpang seabrek-abrek itu, caranya gimana? Dan dia tetap fit. Yang paling gampang, matikan listriknya. Listrik kereta mati, petugas nggak kerja, gitu loh. Namanya orangnya mati juga. Ya. Lalu yang kedua apa? Jadwal kereta dikurangi. Dia nggak beban. Misalkan dia sehari itu misalkan dorong orang 7 kereta misalkan. Sekali dorong tuh butuh 30 kg push gitu kan, dorongan. Kurangi dari 7 menjadi 3. Apalagi cara yang lainnya, kurangi jumlah penumpang. Ya kan? Apalagi cara lainnya,
si petugasnya disuruh nge-gym. Nah ini ilmu mahal juga nih. Mahal maksudnya hal sederhana tapi kita bisa lakukan. Bagi Anda, Bapak Ibu sekalian yang biasa kan dengkul krak. Ya kan? Nah itu biasanya, yang jelas ada peradangan di situ. Ya, yang jelas ada peradangan. Ini simpen dulu, nanti saya jelaskan di kereta tadi itu. Dan biasanya overweight. Beban kehidupannya terlalu besar. Guru saya yang lain bilang banyak orang yang sakit dengkul sama sakit kaki itu, kata dia, itu karena beban kehidupan yang terlalu besar. Ada gajah di pundaknya yang dia tak lepaskan. Iya benar juga sih. Kadang-kadang dia bilang itu obatnya cuma satu, dia bilang apa itu? Bukan obat. Dia bilang salah satu solusinya apa? Berikan zakat kakinya. Dia bilang kaki punya zakat. Dia bilang iya. Suruh jalan-jalan. Dia bilang pergi jalan-jalan. Secara emosi. Ya. Jadi suruh nge-gym. Jadi yang tadi tuh, yang sakit-sakit tulang itu turunin berat badan, latihan beban. Pelan-pelan. Itu akan mampu menghindarkan Anda dari operasi osteo artritis apa gitu. Karena kebanyakan itu terjadi karena obesitas, berat badan berlebihan, tumpuannya nggak kuat, tulang nggak kuat, otot nggak kuat. Maka di atas 40 tahun ke atas saran saya mulailah latihan beban. Latihan beban itu seperti apa dokter? Ini latihan beban. Oh 3 kali asik-asik aja kan, 50 kali coba. Apa begini gitu kan, coba aja. Lama-lama kembang pegel sini, tapi itulah yang kita butuhkan sehingga otot itu berkembang. Itu nanti bisa menahan beban lebih kuat. Makanya udah usia 40, sebenarnya nggak 40 pun nggak apa-apa. Saya ngelihat beberapa, sempat ada melintas di postingan saya itu, ada seorang ibu-ibu lah gitu kan, dia pakai jilbab, alhamdulillah. Itu ngangkat namanya deadlift. Deadlift itu ngangkat barbel gitu kan. Saya lihat kan 20, 30, 40, 50, sampai 120, kuat ibu itu. Wih, tapi nggak gemuk ya, nggak sterek. Nanti jadi sterek enggak. Itu butuh proses yang sangat besar, lama gitu kan. Kalau sampai sterek dan nggak sampai seperti itu juga. Tapi yang terjadi apa? Dia sudah berinvestasi untuk tulang dan ototnya untuk masa depan dan masa tuanya dia. Itu poinnya. Ya, beberapa tuh yang saya lihat tuh yang bahkan ada yang mohon maaf pakai cadar juga, udah nge-gym. Ya, tentunya cari tempat-tempat gym yang syar'i. Ya, kalau minimal kalau di rumah Anda mulai berinvestasi kayak begitu, beli barbel kecil gitu kan tuh bagus. Main 5 kilo, 3 kilo cukup kok, begini-begini aja. Tapi lama-lama tuh kebentuk sini tuh. Ya. Itu cara paling gampang. Atau pakai beban seri juga boleh. Nah, kembali ke itu tadi, kereta tadi. Ini ilmunya sebenarnya. Jadi penumpang itu Bapak Ibu sekalian itu gula. Penumpang itu gula yang masuk dalam tubuh kita. Oke. Petugas itu insulin. Insulin itu punya fungsi apa? Insulin itu punya fungsi untuk mendorong atau memasukkan gula ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Yang dihasilkan oleh kelenjar namanya pankreas. Ya. Ketika insulin sudah terlalu berlebihan di darah, maka kita sebutnya sebagai hiperglikemi. Gula darah naik. Sampai sini paham ya? Nah, lalu yang kedua apa? Yang terjadi zaman sekarang bukan cuma sekedar gula darah yang naik, tapi si insulin sudah keletihan. Itulah yang disebut dengan insulin resisten. Apa biang keroknya? Banyak. Tidur yang bermasalah bisa bikin insulin resisten. Tidur. Makanya orang yang tidurnya bermasalah itu selera makannya pasti naik. Terus naik. Jadi benerin tidur. Ya, waktu tidur, waktu makan. Jangan kebalik. Rasulnya tidur kita bangun, waktunya Rasulnya bangun kita tidur. Gitu ya. Kayak kemarin sempat ngisi di Masjid Salman ITB dengan mahasiswa ITB itu, saya bilang coba kalian begadang syar'i, saya bilang. Begadang syar'i. Maksudnya apa? Mereka kan kerja, katanya kan banyak tugas-tugas apalah segala macam yang kadang mereka dari maghrib, isya sampai tengah malam. Ngapain, saya bilang. Mendingan kamu habis isya tidur, malamnya bangun, sholat tahajud 2 rakaat, 1 witir, habis itu kerja sampai subuh. Itu jauh lebih berkah, jauh lebih powerful, kata saya.
daripada maksain orang ketiduran juga kok, nggak mungkin nggak tidur kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, tidur salah satunya, itu yang pertama. Ya, apalagi yang bisa bikin si petugas itu, si insulin itu menjadi nggak kuat lagi. Tidur bermasalah. Yang kedua apa? Ini salah satu yang saya sebutkan tadi itu, semua gula olahan. Semua gula olahan. Yang gula tadi sudah tidak ada serat sama sekali. Isinya cuma gula tok. Ya. Contoh nih, jadi kalau sudah ngerti ilmu kayak begini, jadi Bapak sekalian, jadi kita pinter gitu loh, begini. Ini kan ada gulanya. Bagaimana cara mendapatkan gula dengan sempurna, dengan seperfect-perfectnya gitu loh. Caranya gimana? Ya tentunya cari buah yang bagus, organik segala macam. Kalau ada, kalau nggak ketemu misalkan, ya udah makan langsung dari pohonnya. Kalau ada, petik makan. Kalau ada, karena kan dia punya tangkai itu sebenarnya saluran nutrisinya dia. Ketika tangkai dia petik, maka saluran nutrisi stop. Ya, Allah lindungi dia dengan ini, kulit. Maka makan buah itu memang paling bagusnya sama kulit-kulitnya. Beberapa buah. Ya, jangan bayangkan yang aneh-aneh kayak duren gitu. Nanti saya, nah gitu. Jadi makan. Tak. Tapi di sini ada gula kan? Ada gula. Kalau Anda olah, ya menjadi apa misalkan? Jus. Naik gulanya. Maka makan buah itu kalau saya pribadi jangan di jus. Wah itu. Jangan di jus, naik gula darah Anda. Kalau tiap hari ngejus, apalagi buah ini kan buah yang tinggi gula nih. Nanas kan tinggi gula. Tandanya dia tinggi gula apa? Kalau udah tinggi banget gulanya seperti ada bau alkohol, betul? Itu tinggi gula. Sama juga kayak anggur. Anggur, nanas itu buah yang tinggi gula. Ya. Jadi dia kalau sudah cukup lama dia akan fermentasi, karena air ketemu gula itu secara umum ya, kaidah dasarnya itu dia akan fermentasi. Ya. Maka kalau makan buah begini dia jangan di blender, makan aja. Gitu. Ya. Jangan di jus juga. Supaya apa? Nanti tiap hari kok saya tiap hari ngejus loh. Lihat, kalau Anda sudah mulai tahu ilmunya, Anda lihatinnya, mohon maaf ya, teman-teman kita, saudara kita yang jualan jus itu, semoga nggak ada yang jual di luar. Saya kadang-kadang isi begini tuh agak khawatir aja ada yang jualan di luar. Tapi ada tapinya. Kalau belum tahu ilmunya nggak apa-apa, Anda beli aja, bagiin ke orang. Gak apa-apa, orang kan nggak tahu. Udahlah begini nih, misalkan ya. Nih, apa alpukat nih, apel, masukin dalam blenderan, air, gulanya berapa? Buahnya apel itu, anak-anak 1/4 ini loh, gula cairnya, udah cukup? Oh belum, biar sedap kasih kental manis. Saya setiap hari ngejus, kok tiba-tiba saya kena diabetes? Paham? Sederhana kan? Padahal saya hidup sehat loh. Sebentar. Hidup sehatnya apa dulu? Gitu loh. Alpukat itu sehat, baik buat jantung, kata Dr. Zelo Akbar. Saya dengar kajiannya kok. Saya minum alpukat tiap hari, makan alpukat. Di mana makannya? Belinya? Itu abang itu. Alpukatnya 3 kerok setengah. Selebihnya apa? Itu yang bikin petugasnya lempem. Ya, gara-gara apa? Gula olahan. Ya, jadi hati-hati dengan makan. Begini pun saya, pisang pun saya hati-hati makannya. Bukan hati-hati saya curiga, bukan. Tapi kalau saya butuh yang energinya cepat, karena buah itu sumber kalori yang cepat memberikan tenaga, betul. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan ya makan kurma pun sama Nabi kan, kurma ajwa kata khususnya itu kan 7 butir, karena banyak-banyak kurma juga nggak bagus ya, karena sudah tahu 75% isi kurma itu adalah gula, nggak bagusnya
Ya, tapi ada cara lainnya. Nah, cara lainnya itu supaya apa? Gulanya tadi tidak berlebihan dan si petugasnya tidak kelepek-kelepek atau tidak letih gitu, maka tambahkan lemak di situ. Ilmunya. Maka makan kurma itu bagusnya pakai apa? Pakai lemak. Berarti digoreng dong kurmanya. Udah bahagia banget ya. Bukan. Lemak itu ada macam-macam. Lemak yang sehat, ya, yang jenisnya itu namanya monounsaturated fatty acid MUFA, itu zaitun apa gitu. Tapi ada juga lemak-lemak jenuh yang sehat seperti ini, kelapa. Atau juga lemak-lemak yang sehat dari hewan, namanya butter atau ghee, itu sehat itu. Atau kalau enggak, Anda makan kurma sama mana dia? Ini lemak juga nih. Makan kurmanya sama ini. Jadi kurmanya Anda buang bijinya. Apa? Almond. Fustuk. Ini nih. Supaya gulanya tidak naik. Kita nggak terjadi namanya lonjakan gula setelah makan. Maka semua gula olahan kalau kita makan tanpa ada bantuan buffer berupa serat atau lemak, maka yang terjadi zut, naik gulanya. Dan kalau sudah gula naik, maka seperti kereta kepenuhan. Masinis bilang, kita berhenti dulu. Maksudnya apa? Ngantuk. Gitu maksudnya. Paham ya? Jadi hari-hari kita itu sekalian, mulai banyak kita asup lemak-lemak sehat, serat-serat tinggi. Dari mana? Sudah saya jelaskan nih. Ini lemak yang bagus. Kelapa ini. Kelapa ini Masya Allah, lemaknya sehat sekali. Saya sudah berulang-ulang kajian saya, mau saya jelaskan. Ya, kelapa. Ada enggak ya? Air kelapa ini Bapak sekalian, ini air isotonik terbaik yang Allah ciptakan di Indonesia. Isotonik. Nanti browsing sendiri, googling sendiri apa itu isotonik. Tonisitasnya sama. Mau dia kelapa tua, mau kelapa muda, isotonik. Maka di zaman dulu saya pernah dapat kabar dari kakak kelas saya waktu zaman mereka masih transportasi susah ya, waktu mereka bekerja di pedesaan pedalaman itu mereka sampai bisa ngimpus pakai air kelapa. Ngimpus. Karena isotonik dia. Ya. Maka air kelapa kayak begini, mau tua muda, ini kan tua nih buat santan. Ini daripada Anda mohon maaf beli air isotonik kemasan, ini jauh lebih baik. Panjang jauhnya? Panjang. Jauh lebih baik. Ya. Tuh. Apa lagi? Satu laginya apanya itu adalah mana tadi dia? Nah, ini dia. Ininya dia. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Cacing kremi kan? Mungkin sudah berpuluh-puluh kali kajian saya sampaikan bahwa nggak ada urusannya kelapa ini sama cacing kremi. Tolonglah jangan fitnah dia. Udahlah kambing kita fitnah tiap tahun. Ya kan? Wah, habis makan kambing tensi naik. Bukan karena kambingnya. Kambing baik-baik saja. Cara kita ngolahnya, garamnya juga sama. Maka saya sarankan kalau garam pun ganti dengan garam. Saya nggak sebut apa jenisnya, pokoknya garam non refinasi, itu aja pesan saya. Mau garam laut boleh, mau garam darat boleh, garam udara boleh. Pokoknya garam non refinasi. Sebab kalau garam biasa, contoh begini, biar paham istilah refinasi itu ya. Gini. Anggaplah ini air tebu.
Air tebu isinya apa? Gula kan? Gula tinggi sekali, tapi Anda minum air tebu aman-aman aja sebenarnya. Bahkan kalau Anda diabetes sekalipun minum air tebu dalam jumlah yang tidak berlebihan, secukupnya, nggak masalah. Karena bahkan ada kandungan dalam air tebu itu yang justru bermanfaat juga buat orang diabetes. Itu ada datanya, baca aja. Setahu saya. Lalu, ini kan diapain sama pabrikan? Dipanaskan kan? Panaskan, jadi gumpal-gumpal segala macam. Kemudian dipecahkan lagi, akhirnya jadikan kristal-kristal, diputihkan lagi, dikasih anti caking, anti lengket. Nah itulah biang keroknya. Paham ya? Garam juga sama. Dari garam laut, bersihkan. Karena permintaannya kita yang kinclong, yang tidak lengket, kan gitu kan? Ini saya belum cerita tentang ikan-ikanan loh ini. Gak usah cerita lah. Pusing saya kalau lihat makanan sekarang itu. Saya jujur termasuk yang tidak mau makan ikan apa tuh? Ikan ternak. Ikan ternak lah apapun namanya. Ya, kalaupun cari ikan-ikan yang saya akan cari ikan yang pakannya jelas, atau kalau enggak dia ikan yang hidupnya liar. Gabus, apalagi baung. Ya, salmon pun itu banyak salmon yang diternak. Gak semua bagus. Paling aman apa? Ikan laut. Ikan laut paling aman. Ya. Kalau nggak makan ikan gimana? Ya nggak apa-apa. Makan tahu tempe juga bisa. Problem lagi kan? Tempe, kedelainya, aduh. Makanya ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin pusing kita makan apa tiap hari itu. Ya. Makanya kadang-kadang saya mikir mungkin bisa jadi kita perlu baca doa makan itu kan bismillah gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlu baca juga bismillahirrahmanirrahim. Karena saking banyaknya bahan berbahaya pada makanan sekarang gitu loh. Ya. Baik, itu gula. Jadi paham ya, refinasi itu ya. Itu biang keroknya salah satunya adalah gula-gula olahan tadi. Jadi kalau Anda sekarang membayangkan contoh tepung-tepungan termasuk ini nih ya, sorry. Ini nih, seratnya bagus. Nah, salah satu tipsnya sebenarnya paling mudah ya, supaya misalkan oke, dokter saya belum bisa meninggalkan nasi. Saya nggak mempermasalahkan nasinya sebenarnya. Cuma nasinya kita sekarang itu beras ya. Itu sebagian besar seratnya hilang. Sebagian besar. Belum lagi kita bicara semprot-semprotannya, belum usah bicara itu lah. Gak makan kita, pusing kita. Ya. Terus caranya gimana supaya nasi saya itu berserat? Paling gampang ya Anda aja ini. Parut kelapa ini, masukin ke dalam nasi. Berarti jadi nasi liwet dong. Ya kan? Tapi masukinnya kapan? Masukinnya bukan pada saat ada airnya. Kebayang? Jadi nasi udah jadi, Anda parut, masukin ke dalam itu diaduk-aduk. Ya. Supaya tidak nasi itu rice cooker itu sebenarnya masalah juga sebenarnya. Rice cooker. Anda tahu kenapa masalahnya kenapa? Semakin dipanaskan nasi berulang-ulang gulanya semakin naik. Masalah lagi kan? Jadi kebayang kalau orang makan satu piring tuh isinya nasi semua. Lemas itu insulinnya. Pankreasnya lemas. Ya, kelepak-kelepak gitu. Itu yang pertama. Ya. Atau sekarang banyak beberapa produk-produk yang isi biji-bijian. Ya, saya nggak sebut mereknya apa. Yang itu bisa dimasukkan ke dalam nasi tadi. Itu sangat powerful untuk apa? Untuk mengurangi gula atau lonjakan gula. Ya, atau kalau enggak nasinya Anda campur dengan VCO. Tahu VCO? Ya. Jadi nasi itu campur sama VCO. Aduk. Ada lemaknya di situ sehingga nasinya tidak terlalu memberatkan, dan mulai sekarang cobalah kurangi makan gula olahan. Nasinya dikurangi, banyakin lauk sayurnya, nasi kalau perlu aja. Bukan berarti dokter nih penganut diet tertentu, enggak. Saya tidak penganut diet apapun. Makan aja.
apalagi vegetarian. Tidak mungkin umat Islam vegetarian karena kita harus makan kambing setiap tahun. Betul kan? Nabi kita makan kambing, jadi tidak ada ceritanya. Mau teori apapun terserahlah, nggak peduli karena Nabi makan kambing, patokan kita Nabi, gitu ya. Itu beberapa caranya. Kemudian apa lagi yang kita bisa kerjakan supaya gula tadi tidak naik, ya? Atau mungkin tidak terjadi lonjakan gula. Kan biang kerok udah tahu kan, ada nasi, kemudian tepung-tepungan. Jadi kalau Anda makan misalkan roti, tepung-tepungan itu contohnya bukan sembarang tepung ya, terigu yang saya maksud. Terigu. Karena banyak tepung ya, tepung gandum ada, tepung jagung ada, tepung apa ada, tepung singkong ada, ya. Tapi intinya kalau tepungnya masih berserat bagus, maka saya dengan tim saya lah gitu kan mencoba membuat suatu roti yang tidak pakai terigu, gandum pun kita tidak pakai. Jadi tepungnya masih berserat. Apa isinya? Ada mokaf, ada sagu aren, ada tepung beras, ada tepung sorghum. Jadi bahannya 4. Kemudian kita pakai ragi sendiri. Jadi roti yang buat lambung aman. Ya, karena kebanyakan masalah lambung itu juga gara-gara tadi si petugasnya kecapean, gitu ya. Nah, bisa dibuat ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah mulai membayangkan roti biasa, isinya apa itu? Gula semua kan? Tepung terigunya udah gula, plus ada gula di situ, plus pakai mentega. Mentega itu sehat nggak? Kalau lemaknya hewan oke. Masalah lemak-lemak sekarang banyak lemak nabati. Jadi margarin ya. Mentega itu kan dari lemak dari kelapa sawit. Beda zaman dulu, kalau orang pakai lemaknya dari susu itu sebenarnya bisa Anda pakai. Misalkan Anda punya susu kambing ya. Susu kambing itu Anda olah, Anda panaskan dengan panas yang tidak terlalu panas, nanti lama-lama dia akan keluar di atasnya buih-buihnya itu. Pernah nyobain? Itu bikin keju ya. Bikin keju, bikin butter, bikin ghee bisa itu sendiri di rumah. Jadi nanti kalau mau di rumah mau ngegrill pakai itu, pakai ghee, pakai butter, itu lebih sehat. Anunya juga sama, tempat masaknya. Ya, tempat masaknya jangan yang kita nanti jadi manusia logam. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang makanan bikin nasi goreng tuh takut saya makan. Karena itu kan yang ada di atap kita kan, aluminium itu, seng apa gitu. Kan kalau makan nasi goreng kan pakai itu wajannya. Semangat sekali dia. Kira-kira ada yang tergores nggak itu? Ada lah. Ini babnya sudah lain lagi. Bab cerita tentang tempat masak. Dok, saya sudah tidak pakai itu. Saya pakai teflon. Sama jeleknya itu. Teflon itu juga sudah kalau Anda baca datanya itu sudah confirm kalau dia tergores, terkupas karsinogenik, dia penyebab atau pemicu kanker, teflon. Jadi yang paling aman apa? Gaya ibu kita zaman dulu pakai tanah liat. Paling aman itu. Kalau enggak pakai, nah nih investasi buat ibu-ibu, cuman mahal sih. Iron cast dari besi. Itu bisa bertahan 30 tahun, 50 tahun kalau perawatannya benar. Iron cast. Itu kita nggak usah bahas sekarang. Kita kembali ini aja. Baik, jadi itu gula-gula olahan ya. Jadi caranya gimana? Tadi saya jelaskan. Kasih itu. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mengurangi keletihan si petugas ini, si pankreas ini? Perbanyakin puasa. Perbanyakin puasa. Ya. Ibarat kata kereta tidak beroperasi. Ya. Yang jadi masalah sekarang bukan itu saja Bapak sekalian. Yang jadi masalah adalah begini. Gula yang berlebihan dalam tubuh kita itu, kalau kita ada satu buku lama sudah saya baca itu. Judulnya Sugar Blue Syndrome apa-apalah gitu, lupa saya. Itu dijelaskan. Dia jelaskan bahwa gula pasir itu memicu lebih dari 60 bahkan 90 jenis penyakit. Gara-gara apa sebenarnya? Gara-gara si
resisten tadi itu. Makanya kalau 3 bulan berakan ini dulu mulai stabil, disiplin gitu ya, kita nggak banyak berinteraksi sama dia, badan kita tuh akan reset lagi. Tek, 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 tek. Percaya deh, itu hal yang sederhana sekali kita bisa kerjakan. Ya, jadi makan gula itu gula-gula asli semua. Ya, tapi tetap gula is gula. Maksudnya gimana? Dokter, saya nggak, kalau sekarang bikin kopi saya tidak pakai gula pasir, kita pakai gula aren, tetap gula. Tetap Anda harus batasin. Itu poinnya. Ya, lebih bagus Anda minum kopinya nggak usah pakai gula, biar merasakan pahitnya kehidupan. Kalau pakai robusta, kalau pakai arabica, asamnya kehidupan. Gitu ya, puasa. Nah, gula-gula ini Bapak sekalian pada laki-laki ya, kalau dia berlebihan, mohon maaf gitu, sehingga lebih banyak tumpukan lemak dalam tubuhnya, tanpa dia olahraga, tanpa dia puasa, tanpa dia makan sehat segala macam, maka dia bisa mengcomfort, dia bisa mengubah hormon-hormon laki-lakinya menjadi hormon wanita. Berarti jadi lebay, jadi kayak fancy gitu? Enggak juga, cuman qawamah dia berkurang. Qawamah itu kalau bahasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu, jadi bahasa pemimpin itu bukan tidak cocok, tidak cocok itu diterjemahkan qawamah, karena qawamah itu inisiator iya, eksekutor iya, semua dia. Satu paket komplit seorang pemimpin itu qawamah. Ya. Jadi sekarang ini kan kebaliknya. Perempuannya jadi era perempuan kalau saya bilang itu. Laki-lakinya tertindas. Makanya zaman dulu Mitsubishi kuda, Kijang jantan, era laki-laki. Sekarang Alia, Agia. Senior. Laki-lakinya tidak tahu kemana. Oke, kalau bahasa laki-laki Quran itu Allah menggunakan 2 kata. Laki-laki itu Allah sebutkan sebagai zukuro. Zukuro itu laki-laki secara jenis kelamin. Zukuro. Tapi kalau untuk sesuatu yang memerlukan kapasitas seorang pemimpin, Allah pakai kata rijal, rujulah. Maka qawam itu kalau pakai bahasa itu kan rijal qawam 'alan nisa. Tidak bisa. Tidak bisa pakai zukuro. Dia cuma laki-laki doang fisiknya. Ya. Tapi secara kapasitas dia bukan sosok qawam. Gitu. Itu panjang ceritanya itu. Baik, yang berikutnya apa cara kita untuk mengatasi itu sekalian? Dari puasa kan, prolong. Nah, makanya nanti bapak-bapak cobain. Ada 24 jam puasa, tidak makan tapi minum aja. Tapi kondisikan badan dulu ya. Kondisikan badan dulu supaya nanti badannya nggak kaget. Ya. Namanya water fasting. Water fasting itu sekalian menurut yang saya baca dari beberapa tulisan dan para ilmuwan ya, itu dia bisa nge-boost testosteron beribu-ribu %. Ya, kalau kan prinsipnya begini, tubuh itu kalau seandainya tidak ada bahan bakar atau tidak bahan bakar yang masuk bahan baku, maka dia akan menggunakan lemak kan sebagai cadangan atau sebagai bahan bakar kita. Ya, gula kalau nggak kepake dalam tubuh kita, maka dia diubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia akan ditumpuk jadi lemak. Nah, ketika nggak ada asupan masuk di sini, maka lemak diakses. Maka ketika lemak ini dipakai, yang terjadi dia ngebongkar semua. Itu canggihnya tubuh kita itu. Apalagi, nah nih beberapa yang saya baca lagi-lagi itu ternyata olahraga tuh paling bagus untuk nge-boost namanya lagi growth hormone itu dalam kondisi berpuasa. Puasa tuh olahraga, tapi menjelang-jelang buka aja, ya sehingga nggak kehausan kita. Itu yang terjadi apa? Growth hormone akan naiknya berkali-kali lipat. Kalau growth hormone muncul, Bapak sekalian yang terjadi apa? Dia akan membentuk otot. Ototnya dibangun lebih kuat lagi sama dia lebih kokoh lagi, ya seperti itu. Jadi latihan beban itu mungkin perlu Anda jadwalkan, ya. Berapa kali? 1 pekan 3 kali. Berapa lama? Setengah jam aja cukup. Nggak bisa setengah jam, 15 menit aja cukup. Nggak bisa 15 menit, 7 menit cukup. Nggak cukup, nggak ada juga 2 menit cukup. Nggak juga sakarep. Tubuhmu kasih tahu ya nggak gelap.
Gitu ya. Latihan beban. Apa aja kita bisa pakai. Masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya dia tidak melonjak? Itu tadi. Ada beberapa bahan-bahan yang bisa memicu. Namanya metabolic autophagy. Metabolic autophagy itu dia bisa memicu untuk pembakaran atau self eating, sel-sel kita itu makan diri sendiri, tapi sel-sel yang rusak itu kan itu dimakan dengan apa tuh namanya dengan apa ya? Dengan memasukkan bahan tadi lebih kuat. Intinya puasa sendiri atau melaparkan diri itu juga salah satu cara untuk memicu autofagi tadi. Tapi ada beberapa bahan yang juga punya kapasitas untuk memicu autofagi. Salah satunya nih kunyit. Kunyit ini ya dia punya kemampuan ya untuk memicu pembakaran sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Ya makanya kalau nanti coba kalau mau apa ya bongkar-bongkar lemak kalau bahasa saya. Jadi pagi-pagi itu Anda minum wedang. Jamu, ya kunyit misalkan, kunyit, jahe, apalagi serai, paling gampang ini. Kenapa saya nggak terlalu sarankan ini? Karena ini cepat turunin gula darah. Ya, pagi-pagi gula darah kita udah turun sebenarnya. Kalau pagi-pagi pakai ini bisa keliengan kita, kayu manis. Ya. Ini kan kunyit, jahe, serai, tambahkan bukan apa tadi, bunga lawang. Macam-macam tambah dalam jumlah tidak terlalu banyak. Pagi-pagi gitu dia bisa menstimulus pembakaran sel-sel tubuh kita yang sudah rusak tuh lebih kuat. Itu murah kan? Jadi hidup sehat tuh murah kan? Murah. Siapa bilang mahal? Ya saya nggak habis pikir kalau ada orang bilang hidup sehat tuh mahal. Mahal apanya? Modal begini doang. Bahkan saya di sekolah anak saya. Ya, qadarullahnya ada Zaidul Akbar di situ yang anaknya sekolah di situ. Jadi saya di situ bikin program sama ibarat kata sama UKS-nya lah gitu kan. Jadi ada wedang-wedang gini kita bikin dalam dispenser, semua orang boleh minum untuk mengajarkan atau mengenalkan anak rasa-rasa ini. Ternyata Masya Allah. Ya, anak-anak mulai senang gitu kan, kita kasih gula merah, gula aren gitu kan. Supaya apa? Itu, ya Allah, minuman-minuman saset itu serem loh itu. Pakai gula aja sudah masalah, sekarang nggak pakai gula, pakainya pemanis buatan. Coba aja lihat. Pemanis buatan itu, bagusnya jahatnya minta ampun, beneran. Bukti jahatnya apa? Ada peringatan di situ di bawah. Coba baca. Ya, ini tuh apa yang kita mau kerjakan ini sebenarnya mau nyelamatin generasi gitu loh. Kalau enggak tuh nanti ke depan, nauzubillah min zalik ya, 20-30 tahun mungkin 10 enggak lama ini dengan kondisi sekarang pemakanan yang berlimpah gula olahan ya, berbagai macam itu nanti akan terjadi namanya epidemic insulin resistant. Insulin resistant itu efeknya bukan cuma ke diabetes, stroke, kencing manis, darah tinggi, sampai ke kanker-kanker itu ke situ beginya. Beneran. Sayang kalau kita nggak selamatin, makanya jangan biarkan tuh anak-anak makan-makan yang begituan. Kalau mau jadi kan anak soleh sih soleh gitu kan, umur 20 tahun nauzubillah min zalik tiba-tiba kena gagal ginjal. Terjadi sekarang. Kenapa kayak saya orang masak begini ya? Nah gitulah. Gitu. Jadi hati-hati dengan makanan. Ya. Kemudian apalagi Bos sekalian yang kita bisa lakukan supaya dia tidak apa? Tidak naik gulanya tadi itu. Minum cuka. Cuka apa aja. Yang jelas jangan cuka dapur. Ya, karena cuka dapur itu sintetik. Dia cuma asetat doang itu. Yang saya maksud di sini adalah cuka fermentasi. Ya. Dan sudah pernah saya ajarkan cara bikinnya. Lama, namanya classic enzim. Ada dua tuh, ada eco enzim, ada satunya classic enzim. Di browsing di reelnya saya udah lama itu. Ya, itu pakai modalnya apa ini nih, buah-buahan ini sama biji-biji sama kulit-kulitnya itu ditumpuk 2 minggu sampai ke 3 bulan. Ya, nanti dia fermentasi, cairan fermentasinya itulah yang nanti Anda campurkan ke minuman. Itu juga bermanfaat untuk apa? Untuk tadi mencegah gula darah naik setelah makan makanan olahan.
Mudah kok sebenarnya. Oke, kayak nggak bisa bikin, gampang, beli cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, apa aja cuka. Ya, caranya gimana? Gampang. Sebelah air begini, Anda campur cuka sedikit, 1 sendok, gak usah banyak-banyak lah ya. Sendok teh cukup. Minum, aduk-aduk, airnya agak banyakin supaya nggak asem, kan asem dia. Supaya airnya terasa tawar. Ya, minum, bismillah, jangan curiga. Kenapa jangan curiga? Kalau udah curiga duluan nanti dia bereaksi ke badan kita kan. Aduh, nanti lambung saya sakit, gak usah minum kali itu. Curiga namanya. Ya, curiga. Nah, termasuk ini tadi yang tadi ada kunyit-kunyitan tadi, termasuk kopi juga, dia bisa mengurangi sensasi pengen makan. Jadi kopi pahit ya. Mungkin sudah lihat video saya tentang itu. Gitu. Jadi cuka ada diminum. Apalagi caranya supaya kita tidak tinggi gula, makan sayur ya sebelum kita makan itu. Jadi sekarang kalau Anda sudah membayangkan kira-kira ada orang yang makan nasi goreng ya, 1 piring, kemudian dia makan ada bakwannya 2, ada kerupuk di situ, minumnya teh manis, lalu beberapa tahun kemudian dia mengabarkan kepada Anda dia kena diabetes. Anda bilang apa? Sudah saatnya memang Anda kena. Kan nyari penyakit namanya itu. Olahraga enggak, puasa enggak, makan sehat enggak, makan isinya gula semua. Cari penyakit namanya. Kamu menikmati hidup, ya nikmatilah hidup. Ada setan kok, iblis di situ yang nongkrongin kita. Enggak sesederhana itu urusan makanan itu. Ya. Menurut saya dan apa saya pelajari, jadi harus hati-hati. Jadi sayur-sayuran tuh makan dulu, ya sebelum kita mengkonsumsi makanan tadi. Jadi mungkin sekarang kalau berarti penggantinya supaya dia tidak tidak tinggi gula itu jenis karbonya apa? Banyak, kentang bisa, ya kan? Apalagi umbi-umbian bisa. Beras hitam boleh tapi nggak enak, saya nggak suka. Beras merah nggak enak juga, saya nggak suka. Ada namanya beras coklat. Jadi beras coklat itu beras yang tidak digiling sempurna sehingga masih ada pembungkus-pembungkusnya itu. Nah itu bisa Anda pakai di rumah. Jadi kalau nanti ada orang di kampung yang penggilingan padi itu, tapi sekarang yang jual banyak kok. Ya, itu bilang jangan digiling sempurna. Itu ada seratnya itu. Ya. Umbi-umbian juga. Jadi salah satu kaidah yang paling sederhana yang saya sampaikan di sini adalah kurangilah karbohidrat. Ya. Jadi kalau kita makan nasi goreng misalkan supaya apa istilahnya itu, supaya tidak berat beban pankreas kita, maka makan acarnya dulu. Paham ya? Kalau bisa nasi gorengnya 2 sendok makan aja, sisanya acar. Loh, cobain, beneran. Saya tuh nyobain Pak, saya ngomong begitu, saya iseng-iseng saya kerjain. Ternyata memang, tapi saya makan nasi goreng seabrek-abrek itu jelas nggak bisa. Saya di rumah kadang-kadang kalau pas pengen, saya pakai nasi goreng, ada bumbu sendiri, nasi saya sendiri, saya punya sendiri. Ya. Semua saya bikin sendiri, ya gitulah. Nah, itu saya makan, udah nasi goreng 2 sendok, telurnya 3, protein, ya. Acarnya yang banyak, nggak usah pakai kerupuk. Kalau pakai kerupuk sekarang sudah mulai ada yang jual tuh kerupuk-kerupuk dari sorghum, non terigu, kan asik tuh. Misalkan, oke goreng, boleh silakan goreng. Pakai apa gorengnya? Pakai minyak kelapa, gitu. Kan asik. Bubur ayam juga. Bubur ayam gula nggak? Gula. Nasi kan dibikin bubur. Jadi ada yang mengatakan, seorang nutrisionis ingat saya dikatakan bahwa cara menghindari nasi itu supaya tidak tinggi gulanya adalah dimasukin kulkas. Ya benar sih, cuma nggak enak. Jadi nasi dimasukin kulkas, didinginkan, itu bagus. Ya, nggak menaikkan gula pada nasi. Jadi kalau nasi itu dipanaskan, orang zaman dulu tuh udah bener
masak nasi habis makan. Kan dia masak nasi kan? Lauk bikin, nasi bikin, makan habis. Itu udah bener. Kita ini yang semua serba instan. Bener zaman dulu tuh. Nggak ada makanan. Itu lauk itu dipanaskan berulang-ulang, makin tidak sehat dia. Makin tidak sehat. Jadi lauk terbaik apa? Masak, habiskan. Masak, habiskan. Masak, nasi juga sama sebenarnya. Ya, cuman tadi nggak sempet lah segala macam gitu-gitulah standar. Nah, saya makan bubur ayam, saya coba. Bubur ayam. Kayak orang kan makan bubur ayam isinya apa? Ya bubur, nasinya kan ada, ayamnya, apa lagi? Sate yang versi itulah, versi mahal. Buburnya ada ayamnya, ada kerupuknya, kacang. Saya kemarin cobain, wah, oh sama itu, dia ada daun tuh, seledri. Jadi kemarin saya beli bubur ayam, buburnya 1 sendok. Saya bilang sama abangnya, bang banyakin kacangnya, saya bilang, banyakin kacangnya, banyakin seledrinya. Terus saya makan satenya. Ya. Kenapa dokter nggak mau makan ayamnya? Ada rahasianya. Ceritain semua nanti repot, pusing nanti Anda. Cukup saya aja yang pusing. Ya, jadi makan ayam. Jadi kalau dokter makan ayam apa? Ayam kampung, gitulah. Sekarang udah banyak sih bubur ayam kampung. Ada kan? Itu dia bubur ayam jualannya di kampung. Bukan bubur ayam di kampung. Karena ayam sekarang itu agak-agak bingung saya membedakan laki perempuannya. Ayam, pernah mikir nggak? Ayam sekarang itu dipotong-potong itu saya kadang bingung ini laki atau perempuan, jantan atau betina nih ayam. Gitu. Baik, kita nggak. Jadi saya makan itu, makan bubur gitu kan, ya ternyata enak, nggak terlalu berat badan. Intinya kurangi karbohidrat, itu aja intinya. Jadi kalau Anda sekarang mau pankreasnya nggak kelepek-kelepek, kurangi karbohidrat, banyakin puasa, sayur, serat, cuka, apalagi tadi latihan beban. Nah itu poinnya. Ini kan semua serat ini. Ya, itu efeknya, masya Allah hilang bu, beneran. Saya banyak sekali ketemu orang yang mempraktekkan tiba-tiba, dok terima kasih ya, terima kasih. Resep yang mana saya nggak tahu, saya bilang. Ya, terlalu banyak yang sudah saya sampaikan maksud saya, jadi saya nggak tahu yang mana. Ya, akhirnya masya Allah mereka tiba-tiba kolesterolnya turun, ininya turun segala macam. Apalagi tambah lagi dengan latihan beban, puasa, bla 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 gitulah. Seperti itu ya. Jadi mudah sebenarnya sekalian ya. Apalagi mengandalkan begini-beginian. Ya, akhirnya saya berinisiatif ya. Kalau yang sudah pernah, alhamdulillah ada kapan-kapan mampir. Namanya Cafe JSR di Jati Asih. Kemarin ada ibu-ibu, ini saya cerita sedikit. Saya suka, jadi ibu-ibu tuh dari Jambi, naik bus 30 seat. Mereka tur M to M, masjid to masjid. Dari Jambi, ibu-ibu ada 78 tahun. Allahu Akbar, saya bilang, saya salut, saya bilang. Jadi mereka tur dari Jambi itu ke Jogja, ke Bandung, ke Solo. Masjid-masjid aja. Nah, pulangnya habis tur terakhir dari masjid di Bandung itu mereka mampir ke kafe. Ya, apa yang dijual di kafe? Ya ini. Nggak ada gula, nggak ada tepung, gitu-gitulah. Saya coba praktekkan. Ya, kapan-kapan boleh mampir. Ya, kemarin ada majelis taklim dari mana Bintaro itu juga satu bus datang ke sana. Pas saya ada, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah di situ. Ya. Apa pesannya buat saya berkaitan dengan ini semua? Apapun yang kita bisa lakukan untuk memberikan asupan sehat kepada masyarakat, kepada keluarga, kerjakanlah. Ya, di rumah paling tidak kita mulai dulu. Gula pasirnya dikurangi, nasi putihnya dikurangi atau diganti dengan nasi yang lain, misalkan ya. Supaya apa? Jangan sampai masa usia tua kita itu masa usia tua yang berlimpah penyakit sayang. Ya, apa niatan besar kita? Ya, pas 5 menit, 2 jam kita ngobrol. Masya Allah. Apa niatan besar kita dengan ini semua? Ngapain sih dokter ribet-ribet banget ngurusin beginian? Toh mati juga. Betul gak?
Iya kan? Mati juga kok, ajal kita nggak bisa ditunda. Gimana cara jawab ini? Gampang. Pertama, kalau saya sampaikan kepada diri saya bahwa saya ingin mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik sebagaimana Allah menciptakan dalam keadaan yang baik. Jangan saya kembalikan titipan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulah dan nafsu kita. Itu niatan terbaik menurut saya. Betul? Yang kedua apa? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan sampai umur 60 tahun, 70 tahun katakanlah masih kita bisa kerjakan dengan sempurna. Sholat masih berdiri, haji, umroh katakanlah masih berdiri tidak pakai kursi roda, pahalanya kan juga sempurna. Gara-gara apa? Gara-gara kita berinvestasi. Apakah pakai asuransi? Oh tidak. Asuransinya apa? Sedekah asuransinya, begini nih asuransinya, perlindungan Allah asuransinya, doa gitu lah maksudnya. Sehingga nanti apa? Tiap hari itu setiap hari semakin membaik sehingga nanti kita mati ketemu Allah dalam keadaan yang baik pula. Harapannya kan begitu. Tubuhnya baik, jasadnya baik, tidak menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan berlimpah penyakit gara-gara ulahnya kita. Sayang kayak begitu. Ngapain? Ya, itu tujuannya. Jadi hidup sehat itu bagi seorang muslim itu bukan apa ya? Sekedar lifestyle, gaya hidup, oh tidak. Itu terlalu receh, ya. Maka bagi yang mohon maaf ada penyakit, ya tentunya minta petunjuk pada Allah, mudahkan, ya Allah sembuhkan, sehatkan kembali, ya sehingga nanti bisa. Harapannya apa? Harapannya misalkan yang sekarang sholatnya duduk, sekarang bisa berdiri. Tidak ada yang sulit buat Allah asal kita mau aja, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin itu. Mudah-mudahan pesan-pesannya didapatkan semua. Dan semoga yang sakit Allah sehatkan, dan semoga yang sehat makin sehat, dan semoga yang sehat tadi semakin membuatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita berdoa memohon kepada Allah agar waktu terakhir kita hidup di dunia ini adalah waktu yang penuh dengan kebaikan, rahmat Allah, dan kita diwafatkan Allah dalam husnul khotimah. Dan kita dikumpulkan lagi dengan orang-orang soleh, ya, para nabi, rasul, ya, bapak ibu kita, kakek nenek kita, dan orang-orang yang kita di surganya firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab, insyaallah. Saya kira mungkin cukup ya, sudah jam 11. Nggak usah ada pertanyaan. Belum tentu juga saya bisa jawab, tapi tidak apa-apa lah, satu aja. Bapak aja ya. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Najib. Yang ingin saya tanyakan itu ada dua. Yang pertama, kalau ada istilah diabetes itu apa namanya, penyakit keturunan Ustaz, itu apakah benar atau apakah salah? Yang kedua itu yang saya mau tanyakan lagi itu tentang ketika orang yang sudah berobat itu kadang-kadang kan dokter itu pasti ngasih antibiotik tuh. Nah, antibiotik itu yang pasti kalau misalkan dia meskipun sudah sembuh tapi itu masih harus diminum sampai habis gitu. Itu bagaimana? Itu dari saya. Terima kasih. So. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Jadi gini, penyakit keturunan itu ini sebenarnya temanya panjang ya kalau kita mau bahas. Tapi begini, kayak pistol, ya, pistol yang sudah berisi peluru penuh. Jadi yang ada pelatuknya itu kan. Nah, pelatuknya itu lifestyle-nya kita. Lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau orang tanya, misalkan kalau cuman kita ngebahas bab fisik doang ya. Ada
dia punya leluhur kakek, nenek atau buyut segala macam kena diabetes, apakah dia juga akan kena diabetes? Belum tentu. Kan pelatuknya dia sendiri. Gitu loh. Apa yang paling bisa menyetop itu? Maka jawaban yang paling utama adalah agama dan ilmu agamanya. Ada hubungan apa agama dengan ilmu agamanya? Begini Pak Bu, teman-teman sekalian, kita harus yakin bahwa yang penyakit atau apapun itu memang dari Allah tentunya ya. Tapi karena ulah kita juga, ya. Artinya kalau Allah tidak berkehendak dan kita tidak berburuk sangka dengan Allah, ya tidak akan kena. Itu maksud saya ilmu agama. Kita berbaik sangka, kita jaga kesehatan, insya Allah nggak kena. Nah kebanyakan kayak begitu terjadinya gara-gara apa? Gara-gara dari awal dia sudah men-setting, wah saya ini keturunan diabetes. Itu masalahnya. Ya, saya banyak ketemu orang-orang yang alhamdulillah mereka nggak ada kena tuh penyakit-penyakit begituan gitu loh. Meskipun ya lagi-lagi sebenarnya paket penyakit itu sebenarnya bukan cuma paket dia turunan dalam bentuk fisik saja. Ya, kenapa? Karena penyakit itu ada emosinya juga yang terlibat di sana. Emosi. Ya. Emosi itu maksudnya apa? Perasaan, ya kejiwaannya dia, ya. Bab yang paling menjadi biang kerok penyakit-penyakit itu dalam yang saya pelajarin adalah hutang atau luka pengasuhan. Itu ngefek. Dari apa yang saya pelajarin ya, bukan yang di luar sana, saya nggak tahu. Luka pengasuhan, defisit cinta, defisit kasih sayang, defisit penghargaan, defisit itu kekurangan. Itu akan berimbas seseorang itu atau mungkin akan berefek ke fisiknya lambat laun. Ya. Kalau kata guru saya, ya, dari apa yang saya pelajari, karena dia kekurangan cinta, maka dia mencari cinta dalam bentuk yang lain. Karena cinta itu manis, maka dia carilah yang manis-manis. Sayangnya, yang manis-manis yang dia makan adalah manis-manis yang tidak sehat. Paham? Masuk? Gak masuk pun gak apa-apa, tapi yang saya dapatkan begitu. Ya, nanti kalau Bapak mau lihat, nih kalau Anda mau riset apa tipis-tipis. Orang yang satu keluarga kena kanker, kena stroke, kena diabetes, kena autoimun gitu. Coba cari benang merah emosi, perasaan, luka pengasuhan, nanti sama itu. Sama. Gak mungkin gak, karena kita nih, saya, Anda dapat paketan dari orang tua, paket gen hidung, jadi hidung kayak begini, orang tua atau leluhur kan, paket gen kuping, jadi kayak begini. Tapi apakah paket emosinya orang tua juga kita dapatkan? Dapat lah. Orang tua juga mewariskan emosi, dalam bentuk gen itu punya emosi juga, ya, yang diwariskan kepada kita. Apa? Gen nggak percaya diri bisa ada. Makanya itu sebabnya dalam Islam ini mungkin pandangan saya, itu sebabnya kita tidak dianjurkan untuk menikah dengan orang yang tidak selevel. Nanti akan ada penindasan di situ jika tidak ada pegangan agama. Suami yang kedudukannya lebih tinggi, dia akan menindas istrinya. Atau sebaliknya, istri yang kedudukan lebih tinggi, sosial, harta, jabatan, dia akan menindas suaminya. Penindasan itu kalau sudah ada bakat penindasan dari gen bapak ibunya atau keturunannya, maka dia akan tertindas. Tapi sini paham? Mudah-mudahan paham. Ini panjang ceritanya Pak. Yang jelas bahasa singkatnya, triggernya tadi aja. Ya, sesatnya kita tanda kutip dalam urusan makanan tadi, kalau babnya diabetes itu tidak lain insulin resisten, tidak lain. Tapi kalau mau sedikit lebih dalam, cari nih
pasti ada emosi di situ terlibat, nggak mungkin nggak. Itu saya dapatkan, ya, merasa tertindas, terzolimi, tidak dihargai. Itu babnya atau paketnya itu satu sebenarnya, nggak mungkin nggak. Ya, makanya paling susah jaga hati, ya. Penyakit itu karena memang dasar saya mengatakan ini sebenarnya apa? Dasarnya dari sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Iza sholahat sholaha jasada kulluh, kata Nabi. Kalau hatinya baik, maka baiklah semua. Kalau hatinya rusak, rusaklah semua, kan gitu. Berarti panglimanya, rajanya hati itu, kolbu itu. Dan kalaulah itu diinterpretasikan dan beberapa ulama menyebutkan itu jantung, maka kata kuncinya jantung. Karena jantung itu paling sensitif dengan sesuatu yang sifatnya emosional. Ya. Dan dia berefek ke semua organ. Stres mau ujian, tiba-tiba dia diare, mencret-mencret. Ya kan? Begitu perasaan, makanya dikontrol terus, ya. Itu sebabnya kalau masuk di sini bab ketenangan segala macam, Allah tuh menjelaskan dalam Al-Quran kan ketenangan itu bukan sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang bukan kita dapatkan, tapi dia diturunkan. Kalau kita baca dalam surat Al-Fat itu huwallazi anzala sakinah. Anzala sakinah itu kan diturunkan. Allah menurunkan ketenangan. Kita butuh ketenangan, mengerjakan apapun harus tenang segala macam dan jangan was-was. Karena penyakit hati itu jauh lebih apa? Jauh lebih kuat efeknya daripada penyakit raga. Kenapa saya mengatakan ini? Atau apa dasar saya mengatakan ini? Baca aja surat An-Nas. Untuk urusan kejahatan eksternal di surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan subuh, kan gitu kan, falaq. Kita berlindung kepada Allah cuma nyebut Allah sekali. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin, seterusnya ila akhir ayat. Tapi menariknya di surat An-Nas berapa kali kita minta perlindungan kepada Allah? 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Untuk urusan waswasil khannas. Itu maksudnya. Jadi penyakit ini tuh justru malah jauh lebih bahaya. Curiga itu bisa berwujud menjadi penyakit fisik sebenarnya. Curiga, dendam, kebencian, pokoknya yang Nabi sebutkan itu pesan saya baik-baik. Jangan curiga sama orang, jangan benci sama orang, jangan dendam sama orang, jangan hasad luar biasa sama orang, karena itu akan ngefek ke diri kita sendiri, beneran. Jangan merasa kita hina, nggak boleh, nggak boleh, ya, karena balik-balik ke kita sendiri, ya. Sedih berlebihan pun nggak boleh. Nggak boleh. Takut berlebihan nggak boleh. Ginjalnya kena nanti. Begitu babnya. Cukup ya di jam 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada nanti panitia bagi. Ini sebenarnya bukan ramuan, ini buatan saya sendiri, buatan saya dan tim saya. Jadi ini sebenarnya isinya apa? Bekatul. Bekatul itu kulit arinya beras, ya. Jadi ini sebenarnya salah satu, jadi dia serbuk ya, nanti Anda campurkan dengan air panas ya, itu diminum. Kasih madu boleh, nggak kasih madu boleh, sudah dicampurkan sedikit sama gula aren dan beberapa formula yang lain. Fungsinya apa? Menenangkan lambung, pencernaan, semua segala macam. Di mana bisa didapatkan? Nantilah kapan-kapan saya jelaskan. Ini trial dulu. Tapi saya tadi pagi, tadi malam minum 2. Enak sih. Lambung juga enak. Bahkan yang diare pun minuminnya enak. Ya, kita campur dengan namanya kolagen peptide, macam-macam lah. Campur-campur gitu. Jadi bahasa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya saya terjemahkan salah satu dengan ini. Nanti dibagiin aja. Lihat ya, dibagiin. Jangan berebut. Gitu. Baik, saya kira mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan. Ya, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Ya, jadi kita semua nanti pelan-pelan ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita menyadari bahwa ternyata tubuh kita ini amanah dari Allah, sehingga tiap hari itu kita mengkonsumsi yang sehat. Sekali-sekali cheating nggak apa-apa lah.
20% lah. Saya jangan sering-sering ya. Tapi cheatingnya juga cheating yang cerdas ya. Jangan ngawur cheatingnya ya. Saya kira mungkin itu segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.